Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dia Agusti, NIM 21129108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, apa yang dimaksud dengan cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dia Agusti, NIM 21129108. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, hukum pemantulan cahaya, dan hukum pembiasan cahaya. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga dapat melalui ruang hampa. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus, yaitu matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus karena adanya rambatan cahaya matahari ke bumi, itulah terjadi siang dan malam. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat lurus adalah adanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sinar matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi menjadi gelap. 2. Cahaya dapat menembus benda bening, yaitu saat cahaya melewati benda bening maka ia dapat menembusnya. Misalnya pada kaca bening, kacamata, air jernih, dan lainnya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan, yaitu jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tak bisa melihat benda tersebut, sehingga proses melihat terjadi karena adanya pemantulan cahaya dari benda ke mata. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Mengapa bisa terjadi pembiasan atau pembelokan cahaya? Karena dua zat yang dilewati oleh cahaya mempunyai kerapatan partikel berbeda. Misalnya saja pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air bening, pensil akan terlihat bengkok atau patah, karena cahaya yang melewati udara dan air dalam gelas mengalami pembengkokan arah rambat. Contoh lain, pembiasan cahaya. Dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal daripada sebenarnya. Ini adalah contoh dari cahaya dapat menembus benda bening. Bisa dilihat bahwasannya cahaya dari senter dapat menembus gelas yang bening. Ini adalah contoh dari cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya pada senter akan merambat lurus. Cahaya pada senter ini merupakan contoh dari cahaya dapat merambat lurus. Contoh dari cahaya dapat dibiaskan, yaitu pada
gelas yang sudah diisi dengan air, dan 1 buah pena kita masukkan ke dalam air. Maka pena yang tadinya berbentuk lurus, setelah dimasukkan ke dalam air, maka pena tersebut berbentuk seperti patah atau bengkok. Di antara 2 cermin datar yang disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk sudut sebesar 45 derajat satu sama lain. Berapa jumlah bayangan benda yang terbentuk? Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 45 derajat, ditanya N. Jawab, N sama dengan 360 derajat dibagi dengan 45 derajat dikurang dengan 1. Sama dengan 360 derajat dibagi 45 derajat, yaitu 8. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi banyaknya bayangan yang terbentuk adalah 7 buah bayangan. Contoh yang kedua, cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 18 × 8 meter per sekon dan indeks bias air 4/3. Maka tentukan cepat rambat cahaya di air. Penyelesaiannya diketahui C sama dengan 3 kali 18 × 8 meter per sekon. N air adalah 4/3 yang ditanya pi air. Jawab, N air sama dengan C dikurang V air. V air sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan 4/3. V air sama dengan 2 dikali 2. V air sama dengan 2,2 kali 18 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, cepat rambat cahaya di dalam air adalah 2,2 kali 18 pangkat 8 meter per sekon. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.